Dokter Sirikit Syah yang dari kejauhan saya sudah lama mengagumi Anda. Baru hari ini saya beruntung Anda berkenan menjadi narasumber gelar wicara ini dan untuk berkisah tentang pengalaman Anda pernah menjadi murid tidak kurang dari, bagi saya adalah mahasastrawan Indonesia yang sangat saya hormati, yaitu Profesor Dr. Budi Dharma. Silakan Ibu Sirikit, Anda berkisah apapun yang Anda mau berkisah tentang maha guru Anda, tapi juga saya tahu sahabat Anda yang tidak bisa Anda lupakan, yaitu Profesor Dr. Budi Dharma. Silakan. Betul sekali Pak Jaya. My pleasure actually bahwa saya diundang dalam acara yang sangat prestisius ini, dan memang dari jauh juga saya sudah mengagumi Pak Jaya dari tahun 80-an. Waktu itu saya wartawan Surabaya Post, sering meliput Bapak main piano di CCF di Surabaya, dan banyak sekali di hotel-hotel ya. Jadi kita sebetulnya familiar ya, meskipun tidak pernah bertemu secara akrab seperti ini ya Pak ya. Nah, saya hanya salah satu dari sekian ribu atau ratus ribu murid guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Budi Dharma. Saya hanya salah satu di antaranya, tetapi mungkin memang saya memiliki satu keunikan karena kata orang-orang saya ini mahasiswa kesayangannya, dan saya juga menggeluti bidang kesastraan sebagaimana beliau. Saya semacam ya mengikuti jejak beliau begitu. Nah, kalau boleh saya sela dikit. Boleh dong. Karena buat saya sangat kan murid beliau kan bukan hanya ratusan, kayak ribuan. Kok Sirikit Syah yang dipilih menjadi kesayangan? Nah, sebetulnya itu bisa ditanyakan pada beliau, tapi beliau sudah tidak ada bersama kita. Tapi menurut saya mendapatkan kesan itu dari para junior saya, adik-adik kelas angkatan, adik-adik angkatan. Setiap kali saya bertemu mereka di dunia praktis, sudah jadi wartawan atau sudah jadi dosen, setiap kali saya bertemu, mereka bilang, saya sepertinya akrab dengan Pak Sirikit. Kenapa? Setiap kali di kelas itu Pak Budi Dharma selalu bercerita tentang Pak Sirikit. Jadi kalau ngajar, ya kalau ngajar selalu diceritakan kisah tentang yang namanya Sirikit Syah ini. Jadi adik-adik kelas sering merasa familiar dengan saya. Jadi itu yang membuat saya merasa mungkin aku ini mahasiswa kesayangannya. Tapi secara nyata juga saya punya hubungan unik dengan beliau karena saya sering sekali berinteraksi dengan beliau. Mungkin bisa saya mulai pada saat pertama kali saya kuliah di IKIP Surabaya. Mungkin semester 1 atau semester 2 itu datanglah Profesor Budi Dharma dari Amerika, habis meraih gelar doktor, kemudian dengan keterkenalannya dengan orang-orang Bloomington dan sebagainya, kami semua di kelas merasa sangat terkesan, diajar oleh seorang yang begitu terkenal. Kesan saya pertama, Pak Budi itu sangat santun, tidak ada sisa-sisa bahwa beliau pernah kuliah di Amerika. Pak Jaya mungkin sering ketemu dosen-dosen yang baru kuliah di Amerika lalu pulangnya jadi seperti orang Amerika. Pernah ketemu orang kayak gitu. Pakai malang keren begini Pak biasanya. Iya. Terus kakinya petingkrang atau duduk di meja begitu kan, biasanya ini kayak Amerika lah. Pak Budi tidak, dia tetap Jawa Tengahan. Beliau Jawa Tengah ya? Jawa Tengah Pak, dia kalau nggak salah dari Rembang atau Blora gitu, Rembang gitu. Ya Jawa Tengah, sangat Jawa beliaunya. Kalau bertemu orang itu bertutur kata itu pakai bahasa kromo, meskipun dengan rekan yang lebih muda misalnya seperti itu. Nah, kesan saya dalam dunia pengajaran, Pak Budi itu kalau mengajar agak monoton, ya, agak monoton.
tidak dramatis begitu ya, tidak banyak action gitu, tetapi sangat runtut, Oh, sangat kronologis, sistematis, runtut, clear, very clear bagi mahasiswanya. Kemudian dia sangat murah hati, apa yang diajarkan itu disiapkan fotokopinya untuk difotokopi mahasiswa dan dibawa pulang untuk dipelajari. Karena kalau kita beli bukunya yang tebal-tebal itu kan mahal, buku tebal-tebal mahal. Jadi beliau memfotokopikan secukupnya, lalu disuruh pelajari di rumah. Jadi beliau sistem pengajarannya sangat clear, mudah dipahami, dan sebetulnya agak sulit bagi orang yang tidak suka sastra, tidak suka filsafat, agak complicated begitu ya, agak filosofis begitu. Tapi ketika ujian, beliau tidak pernah memberi soal yang susah. Jadi kebalikan ya, ada dosen yang ngajarnya nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Dosen ngajarnya nggak jelas, tahu-tahu ujiannya susah banget. Nah, ya, 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 tidak ya, ya, sedikit loh Pak Jaya di dunia kampus yang kayak gitu, tidak sedikit. ya, ya. Nah, ya Pak Budi ini khasnya begitu, dia mengajarnya ilmunya tinggi, setinggi apapun dia punya, dia mau wariskan pada mahasiswa. Tetapi ketika ujian dia tidak membuat soal yang sulit. Kemudian dia murah dalam memberi nilai. Jadi tidak. Ya, kebetulan Mbak Sirikit ingat nggak disertasi beliau, doktornya itu S3 beliau, PhD-nya itu tentang apa? Saya tidak ingat beliau tentang apa ya disertasinya. Mohon maaf, saya tidak Oh, ingat. nggak apa-apa. Oke. Nah, Ya. sekarang apa? Nah, secara keseluruhan, apa yang beliau ajarkan itu apa? Mbak Sirikit. Baik, ya baiklah. Beliau mengajarkan sastra Inggris, British Literature, dan Oh, British. British dan American. Oh, Jadi, British dan American. dan ada perbandingan kan sastrawan Inggris itu bagaimana, sastrawan Amerika bagaimana, dari periode ke periode seperti itu. Jadi bagi orang yang nggak suka baca novel atau nggak suka sastra itu mungkin boring atau apa ya, complicated seperti itu. Jadi itu di S1 ya Pak ya, di S1. Oke. Tapi ketika S3 saya kuliah lagi dengan beliau di UNESA, S2-nya saya di Inggris komunikasi. S3 saya masuk lagi ke bahasa Inggris di UNESA, beliau mengajar advanced literature. Nah, advanced literature ini masuk ke filsafat sastra. Jadi itu lebih rumit lagi. Advanced literature. Ya, Jadi, advance. nah, apa contohnya tokohnya siapa? Advanced literature itu tidak membahas karya sastra atau sastrawan, tapi membahas aliran-aliran dalam sastra. Misalnya Hemingway itu apa alirannya, kemudian Fitzgerald. Nah, ini saya tertarik. Hemingway dialirkan apa? Karena Hemingway kan nggak pernah mengalirkan dirinya, tapi beliau kan dialirkan kan. Nah, itu saya tertarik. Betul. Hemingway itu naturally mungkin sebetulnya jurnalis ya. Naturally dia jurnalis. Tetapi karena dia sangat suka menulis, lalu dia menjadi sastra dan dia beruntung meraih hadiah Nobel, bahkan mungkin Pulitzer di dunia sastra. Jadi dari segi estetika bahasa, sebetulnya Hemingway itu tergolong biasa saja. Dan dari segi estetika bahasa ya. Ini pasti Fitzgerald kalau denger ini suka ini dia kan dia kan musuh besar sama. Iya betul. Fitzgerald lebih bagus Pak memang. Menurut saya ya Fitzgerald lebih indah bahasanya. Kalau Hemingway itu seperti laporan jurnalistik. Hampir semua karyanya itu kan memang based on his own experience. Wah, hebat ya. Waduh, Anda ini benar-benar saya terima kasih sekali loh. Saya ini saya dari dulu tuh saya juga nggak pernah suka Hemingway ya anunya karena dia kan penggemar itu kan apa adu banteng ya menikah bolak-balik juga itu. Nah, kalau gitu saya lebih nekat lagi. Thomas Wolfe bagaimana? Siapa Pak? Thomas Wolfe. Oh,
sastrawan Amerika juga. Iya, tapi pendapat Anda tentang Thomas More? Saya kurang begitu paham dengan Thomas More. Oh, tapi kalau Hemingway Anda paham deh? Anda paham? Ya, saya paham banget karena selain itu memang diajarkan juga saya mengambil skripsi S1 saya itu Hemingway. Ya, jadi masih di level S1 saya mengusulkan dalam skripsi saya itu teks di dalam pelajaran bahasa Inggris anak-anak SMA, karena IKIP itu kan urusannya dengan dunia pendidikan. Iya. Teks bahasa Inggris dalam buku bahasa Inggris anak-anak SMA itu belum pernah ada karya sastra. Jadi saya mengusulkan kenapa nggak cerpennya Hemingway. Menurut saya karena dia bahasanya sangat sederhana. Bahasanya sangat sederhana, tidak daki-daki gitu. Jadi sangat visible dan doable bagi anak-anak SMA itu. Nah, jadi itu yang tadi Pak Jaya menanyakan itu masuk aliran apa ya? Kalau menurut ajarannya Prof. Budi dan menurut analisis saya sendiri itu sangat realistis, sangat realistis. Nah, itu tentu bertentangan dengan Prof. Budi Dharma sendiri. Prof. Budi itu orangnya, bukan orangnya, karyanya itu lebih ke absurd, setengah surrealis gitu. Meskipun dia berusaha kelihatan dalam bahasanya untuk membumi, down to earth, sehingga banyak orang suka meskipun temanya sulit ya, tema-tema Budi Dharma itu sulit, tokoh-tokohnya juga unik-unik, ganjil gitu, tidak biasa. Tetapi itulah Budi Dharma itu memiliki tema atau tokoh yang dunia absurd. Ya. Oh, jadi Ibu pernah diskusi tentang beliau, tentang karya beliau sendiri. Pernah Ibu? Pernah itu diskusi? Not specifically, tidak secara spesifik, tapi biasanya saya hadir dalam acara-acara tentang yang mempresentasikan beliau dan karyanya, atau kami sama-sama berada di forum yang membahas karya-karya sastra beliau dan karya sastra internasional, biasanya begitu. Jadi perbincangan kami yang di luar forum resmi biasanya ya sehari-hari ketika saya berkunjung ke rumahnya, atau ketika kami bertemu di kafe, di kantin kampus, atau ketika saya ada di mobilnya, kami pergi bersama ke kantor media dan sebagainya. Jadi sejak mahasiswa saya sering diajak Pak Budi berkunjung ke kantor media. Sebelum saya jadi wartawan, saya masih mahasiswa. Oh, jadi Anda sebetulnya Hemingway, nggih? Dalam? Anda Hemingway dong, wartawan kok Anda kok? Iya, betul juga. Iya, saya kira Mas Seno Gumiro juga Hemingway. Oh iya betul. Mas Seno Gumiro juga Hemingway. Saya juga menganggap tulisan saya tidak istimewa, tidak seperti tulisannya Mas Akmal, kawan kita, Mas Akmal. Oh iya. Itu sangat canggih itu tulisannya. Kalau saya biasa seperti laporan. Jadi kekuatan orang yang nulisnya biasa-biasa saja ini biasanya taruhannya pada tema dan penokohan. Penokohannya bagaimana? Karakterisasi. Jadi kalau karakterisasinya biasa-biasa aja ya selesai dia. Orang bahasanya aja biasa. Jadi seperti waktu Hemingway bikin cerita tentang The Old Man and the Sea. Ya, betul. Itu kan tokohnya kan ya biasa saja kan? Tapi kemudian dia kembangkan demikian dahsyatnya sampai kita terhanyut di dalam penokohannya itu. Betul. The Old Man and the Sea itu tokohnya ordinary person ya Pak ya. Ordinary person, orang biasa saja sehari-hari yang ditemui. Tapi karakter development-nya itu sama perjalanan pemikirannya, persoalan-persoalan dalam kehidupannya itu yang mungkin kemudian menjadi unggul meskipun disampaikan dengan gaya bahasa yang sederhana. Jadi seperti itu. Menurut Ibu, tadi Ibu saya tertarik loh kepada
perkataan ibu yang kalimat yang ibu gunakan tanpa sadar ibu menggunakan istilah Hemingway pernah dapat Nobel bahkan Pulitzer. Iya. Kenapa kok begini kan? Kalau saya kan pernah dapat Pulitzer bahkan Nobel. Iya toh. Tapi bukan anunya berangkatnya Nobel bahkan Pulitzer. Nah, ayo apa maksudnya? Ayo saya beritahu. Ya. Sepertinya terbalik. Tapi memang Hemingway itu first of all dia dikenal sebagai sastrawan, penulis novel cerpen, sehingga dia mendapat hadiah Nobel itu suatu perjalanan yang linear. Tapi ketika dia mendapat Pulitzer itu orang baru sadar bahwa oh iya dia wartawan juga ya ternyata. Dia wartawan. Before he is a writer, before he was a writer, he was a journalist. Jadi karya-karya sastranya dianggap sebagai satu karya jurnalistik seperti itu. Oh, wah hebat sekali. Cara berpikir Anda menarik sekali. Nah, Anda tentu tahu kalau pacarnya dia kan juga wartawan kan? Iya, saya sampai lupa yang mana pacarnya itu ada beberapa. yang difilmkan, yang main Nicole Kidman itu. Nicole Kidman, film apa ya Pak judulnya? Saya belum lihat. Namanya tuh panjang begitu loh. Jadi makanya nggak ya saya saking terlalu kesengsem sama Nicole Kidman sampai saya lupa tuh ya. Iya. Saya belum nonton yang Nicole Kidman. Dan coba nanti Anda nanti pelajari, itu menarik sekali karena kebetulan itu wartawan juga. Tapi ya itu hubungannya itu. Iya, yang dia berada di pulau terpencil itu ya. Iya. Mereka bertengkar. Iya, biasa bertengkar, akur lagi, bertengkar lagi, akur lagi, terus nggak karu-karuan gitu pokoknya. Wartawan perang bahkan. Betul. Ya, saya ingat. Tapi saya lupa judul bukunya ya, novelnya. Iya. Kemudian si perempuan itu meninggalkan dia. Iya. Pokoknya ya mana ada yang tahan untuk kumpul sama Hemingway. Wong Hemingway sendiri juga nggak tahan sama dirinya sendiri. Akhirnya bunuh diri kan dia anunya. Ya betul. Ya, pada momen itu ya dia bunuh diri ya. Pada momen itu ya, pada setelah perempuan itu ya. Iya. Ya pokoknya beliau juga nggak tahan sama dirinya sendiri. Iya. Itu pasti orangnya sulit itu. Beda dengan Prof. Budi Dharma. Nah begini, saya baru tahu kalau Anda ternyata pernah lihat saya juga main piano begini. Hubungan saya dengan Prof. Budi Dharma betulnya tidak terlalu sering dan tidak terlalu akrab. Tetapi entah bagaimana menjadi akrab sampai saya membuat karya musik. Ini namanya The Demit. Bahkan ini saya nggak sadar loh. Ini sangat surrealistik. Nah ini di sini saya tahu benar. Maaf Pak. Nah ini. Pak Jaya. Iya. Kompetisinya Pak Jaya. Iya karya saya ini. Ini The Demit dipersembahkan untuk Budi Dharma. Dedicated. Wow. Dedicated for Budi Dharma ini. Oke. In what year Pak? Tahun berapa itu? Bentar. Kenapa tadi kasih ini judul The Demit? Karena memang surrealistik. Oh iya. Ini lagu ini dan bahkan ditulisnya bitonal. Ini tahun 2009. Oh, 2009. Pak, kalau ada piano di situ boleh dong dimainkan. Wah, saya nggak bisa. Susah sekali. Ini kemarin dimainkan oleh seorang pianis Rusia di tim. Kemudian ini waktu main ini, nah ini makanya saya agak terkejut karena tadi Anda menyatakan beliau kan surrealistis. Ya di situ dia main dikelilingi oleh para pemain wayang orang dengan pakaian-pakaian The Demit Jawa. Oh, menarik ya. Nanti saya kirim ke Anda bisa carikan coba nanti. Ya nanti sambil lalu nanti kita putarkan nanti ya anunya. Ada filmnya. Ada ya tapi sambil jalan ini. Nah, begini, sekarang saya mau kembali lagi ke Anda. Ini anunya saya tertarik sekali karena
Ya, jadi malah sekarang, nah kalau Anda melihat, kalau melihat beliau itu, saya yang jelas itu beliau sangat rendah hati, ya itu tadi. Very Kemudian humble. beliau sangat sangat ramah, tapi Ya, beliau rahmat. tidak bisa. Kan saya kan mempelajari menggagas kelirumologi kan, Iya, betul. dan saya dapat kehormatan satu buku saya itu kata pengantarnya beliau. Wah, keren Tapi ya. beliau tentunya ramah sekali memberi kata pengantarnya bagus, tetapi di luar itu dia bilang Pak Jaya itu kalau bikin kalimat sintaksnya itu nggak karu-karuan, dia bilang. Karena saya suka menggunakan kata padahal itu ada awal kalimat. Ya, Nah, ya. itu saya dimarahin, nggak boleh itu. Ya, ya. Itu kata sambung. Nah, iya, tapi saya malah biasanya membuatnya itu sengaja, memang saya awal itu karena ya itu memang karena ya karena saya juga suka absurd kan. Ya, kalau bahasa percakapan itu sesuatu yang sudah lazim. Tapi kalau dalam bahasa tulis biasanya profesor-profesor itu teliti, Nah, cermat. itu Nah, seperti dia, itu. itu dia. Ya, itu Nah, saya, yang unik, ya ya, silakan. Nah, yang unik lagi dari Prof. Budi Dharma itu menurut saya, tadi Pak Jaya juga sudah menangkap bahwa beliau itu santun, ramah, hangat gitu ya, hangat, terus sopan gitu ya. Itu sangat berbeda dengan tokoh-tokoh dalam karyanya. Biasanya tokohnya itu kalau nggak dingin, lalu ganjil, berpolah tingkah ganjil, secara fisik juga aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kasar, berkata kasar, kejam sama orang kayak gitu. Itu sangat berbeda dengan Pak Budi Dharma, sangat berbeda dengan sehari-harinya. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan kan di dalam diri kita yang mengenal beliau. Apakah itu the real him yang tersembunyi, tetapi dia ingin menyampaikannya secara tersamar, ingin dikabarkan pada orang-orang, aku itu sebetulnya seperti ini gitu. Atau itu hanya khayalannya saja. Jadi kadang-kadang saya melihat Pak Budi itu seperti misteri juga, misteri. Pak Budi itu tidak seperti yang tampaknya gitu. Sering saya berpikir ya, begitu. jadi apa he is not what he seems. Ya, Iya, ya, iya, nah, iya. Anda belum pernah tanya langsung ke beliau. Pernah juga, Nah, saya pernah tanya. nah gimana? Nah, jawabannya itu dia mengatakan sesungguhnya setiap karya pengarang atau penulis itu tidak lepas dari jati dirinya. Itu yang saya ingat dari Pak Budi mengatakan itu. Sesungguhnya setiap pengarang, karya pengarang itu tidak lepas atau tidak jauh dari jati dirinya. Jadi mungkin yang tokoh-tokoh mencari jati diri itu Pak Budi juga sampai akhir hayatnya mungkin juga masih mencari jati dirinya seperti tokoh-tokohnya itu. Saya juga sering menulis cerpen, komentarnya Pak Budi seperti itu. Sirikit itu cerpen mencerminkan pemikiran-pemikiran dan kehidupan Sirikit, tapi tidak apa-apa. Memang tidak ada pengarang yang bisa lepas dari dirinya, tidak ada. Itu nasihat-nasihat yang sering sekilas-kilas kami bahas bersama dengan Pak Budi Dharma. Dan satu lagi, Pak Budi itu tidak pernah mau dipanggil Prof loh. Jadi kalau kita kuliah terus kita ketemu beliau Prof, jangan tolong ya jangan panggil saya Prof, panggil saya Pak Budi saja. Panggil saya Pak Budi saja. Nah, Pak Jaya pasti sering ketemu orang-orang yang baru jadi guru besar terus ada kesombongan intelektual gitu ya. Kan ada nih profesor-profesor yang sangat bangga dengan keprofesionalannya, tapi Pak Budi sama sekali tidak. Jangan panggil saya Prof, panggil saya Pak Budi saja. Begitu. Nah, saya setuju karena saya juga selalu ditegur beliau, tetapi saya nekat. Ya? Saya nggak mau, saya tetap panggil Prof. Nggak mau. Oh, iya. karena kan saya bukan muridnya, makanya dia marah biarin aja. Pokoknya saya tetap Prof. Karena saya sangat menghormati beliau. Ya, sangat menghormati. Iya, saya kira semua mahasiswa kan ingin menghormati beliau juga. Nah, jadi, itu susah bagi kita tidak nyebut Prof itu, susah sekali. Kita selalu keperucut, selalu keperucut, selalu. Ya, otomatis kan, itu otomatis. Dan beliau selalu ingat nama loh.
misalnya saya itu sudah jadi mahasiswanya berapa tahun yang lalu. Kalau ketemu tanya, bagaimana kabar Mas Anam? Nah, dia hafal nama suami saya. Bagaimana kabar Bintang dan Ayu? Dia hafal nama anak-anak saya. Lalu saya GR, jangan-jangan Pak Budi ini ingatnya cuma sama keluarga saya. Ternyata tidak. Hampir semua mahasiswa itu merasakan diingat nama istrinya, anaknya, suaminya itu diingat. Jadi beliau itu naturally begitu. Ingat nama mahasiswa. Saya saja kadang nama mahasiswa ketemu udah lupa. Mahasiswa 5 tahun yang lalu saya udah lupa. Pak Budi tidak pernah lupa nama. Itu yang menurut saya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya. Waktu beliau meninggal, Anda ada di mana? Itu sangat sedih. Ya. Sangat sedih. Pak Budi itu buat saya bukan seperti orang tua, tapi betul-betul guru saya, mentor saya. Saya memutuskan jadi pengarang itu setelah kenal sama Pak Budi di semester 1 itu. Menulis sejak SD. Sejak SD saya menulis, SMP, SMA menulis. Tapi tidak pernah terpikir menjadi pengarang. Baru ketika ketemu Pak Budi, beliau terus-menerus mendorong, mengomentari selalu, sehingga saya memutuskan mau jadi pengarang. Jadi beliau itu mentor dan guru saya. Dan saya merasa sangat kehilangan. Tidak ada lagi tempat bertanya, tempat diskusi, yang maksudnya selevel Pak Budi dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal perhatian, kepedulian. Jarang loh orang profesor, maha guru, sastrawan terkenal level dunia menjawab SMS atau WA berpanjang-panjang, itu kan jarang. Dia selalu menjawab WA atau mendahului bertanya dulu bagaimana. Jadi sekarang saya tidak punya, dan bukan hanya saya yang kehilangan, banyak orang akan kehilangan, Nah, terutama bagaimana Anda waktu kisahnya mendengar Pak Prof. Budi meninggal dunia itu bagaimana? Kami sudah mendengar berkali-kali beredar di WA grup teman-teman itu beliau sakit, kabarnya COVID, lalu sekeluarga masuk rumah sakit. Sekian minggu, lalu istri beliau dan anaknya, putranya itu sudah bisa pulang, tapi Pak Budi kok belum boleh pulang gitu, Kalau nggak salah sempat pulang sebentar, lalu masuk lagi. Nah, kami semuanya sudah terus berdoa karena beliau juga sudah sepuh dan COVID juga kan sangat mencemaskan. Kalau sudah divonis COVID itu mencemaskan. Kami secara berjauhannya saling mendoakan, terus mendoakan. Pada akhirnya pada hari itu kabar itu akhirnya muncul, beliau meninggal di rumah sakit. Ketika istri dan putranya sudah di rumah, beliau masih belum bisa disembuhkan dan beliau meninggal. Itu tidak terlalu mengejutkan sebetulnya, tetapi sangat menimbulkan kesedihan. Iya. Dan beliau sangat dicintai ya di sekolahnya, di Universitas Indonesia itu. Sangat. Kalau beliau itu kan pernah jadi rektor, Pak. Oh. Sebetulnya beliau menolak jadi rektor. Itu di masa saya semester terakhir. Waktu itu beliau juga membimbing skripsi saya. Kemudian saya lulus, saya jadi wartawan. Beliau nggak mau jadi rektor, tapi akhirnya jadi rektor. Nah, ketika jadi rektor itu saya sudah jadi wartawan, tapi saya sering dipanggil ke kantornya, ke ruangan rektor. Ini suatu kenangan yang tidak banyak orang tahu. Saya sering masuk ruangan rektor itu berjam-jam loh Pak, berjam-jam. Jadi sebetulnya saya sungkan kan sama karyawan yang di luar ruangan itu, sekretaris lah, staf dan sebenarnya saya sungkan. Tapi Pak Budi kalau ngobrol tuh asik dan ceritanya banyak. Beliau cerita tentang Bapak Nugroho Susanto, waktu itu Mendikbud yang adalah saudara beliau juga, lalu bercerita tentang apa saja. Itu lama. Terus kemudian yang penting pada saat seperti itu, beliau melamar saya untuk menjadi dosen di IKIP. Nah, seandainya saya waktu itu mau jadi dosen di IKIP, mungkin saya sekarang juga udah jadi profesor, mungkin jadi rektor juga. Tapi waktu itu saya bilang, Pak, saya sudah jatuh cinta sama dunia jurnalistik, jadi
saya jadi jurnalis aja. Terus, kenapa sedikit nggak mau jadi dosen? Sedikit nilainya bagus dan bisa menjadi partner saya mengajar English, British Literature sama American Literature. Saya bilang, saya masih terlalu muda, Pak. Muridnya sama mudanya sama saya, mahasiswanya kan seusia saya. Saya tuh nggak pede, jadi guru saya nggak pede. Masih baru lulus, jadi dosen itu saya nggak pede. Saya jadi dosen itu sekian tahun kemudian setelah jadi wartawan. Nah, pada waktu itu kami sering berhubungan, tapi memang tidak ada orang mengira kami punya hubungan percintaan. Tidak mungkin ada orang berpikir begitu terhadap kami. Nah, setelah Pak Budi selesai jadi rektor, itu mobil rektornya itu loh dikembalikan. Padahal sama IKIP sebaiknya dibawa aja, diserahkan gitu, bahkan tidak mau dikembalikan. Jadi Pak Budi itu sosok yang sangat unik, sangat apa ya, betul-betul patut diteladani. Orangnya sederhana, dia tidak punya rumahnya ya di perumahan IKIP itu, padahal rektor loh, rumahnya di perumahan IKIP itu perumahan dosen. Jadi beliau itu orang yang sangat tidak korup, pasti kita semuanya di UNESA tahu. Dan sampai akhir hayatnya beliau masih bermanfaat, masih mengamalkan ilmunya di UNESA, di pasca, di pendidikan pasca sarjana. Jadi sampai akhir hayatnya beliau masih aktif beramal ilmu. Jadi hidup yang sangat berkah dan bermanfaat. Karena itu. A beautiful life. Iya, Pak Jaya, saya lihat di sini ada beberapa teman yang adalah juga muridnya Pak Budi Dharma. Saya lihat kenalan saya sesama kuliah di S3. Silakan disebutkan. Iya, nanti mungkin bisa nambahin cerita interaksinya dengan Prof Budi Dharma itu, mungkin Pak. Silakan. Anda sekarang ada teman Anda yang kebetulan mau menambahkan, kan ini benar-benar menunjukkan satu komunal. Ya, kan menghormati atribut sebetulnya, tribut Profesor Budi Dharma. Silakan. Ada yang mau bicara menyampaikan tambahan? Silakan. Pak Dr. Supeno dari Universitas Wijaya Kusuma mungkin mau menambahi atau mengoreksi memoir saya bersama Prof Budi Dharma. Silakan Pak Supeno. Wah, terima kasih Bu Sirikit dan terima kasih Pak Jaya Suprana. Saya sangat mengagumi beliau. Halo? Ya, silakan. Prof. Saya pikir Anda tua, nggak tahu ganteng, masih muda begini. Silakan. Sudah hampir lansia ini Pak Jaya. Nggak kelihatan. Oh iya, terima kasih. Anda mirip Ernest Hemingway. Iya, betul. Iya, betul kan. Silakan. Tolong Anda ceritakan pengalaman pribadi Anda dengan Profesor Budi Dharma. Silakan. Ya, sangat menikmati Jaya Suprana Show siang hari ini. Dan saya ingin juga memberikan penegasan apa yang disampaikan Bu Sirikit itu benar, bahwa beliau itu sangat peduli dan perhatian dengan mahasiswanya. Termasuk saya pernah absen dalam perkuliahan beliau, meskipun saya tidak ingin absen sebetulnya. Tapi waktu itu bersamaan dengan ujian tesis, kebetulan saya S2 itu kuliah di 2 tempat, waktunya secara bersamaan gitu. Sehingga pada waktu kuliahnya Prof Budi Dharma itu, saya harus izin untuk mengikuti ujian tesis. Saya izin pada beliau, lalu dipersilakan, silakan Pak, saya doakan semoga ujiannya lancar dan lulus gitu. Lalu beberapa bulan berikutnya, saya tidak mengira kalau beliau itu ingat nama saya, ingat pada waktu saya izin untuk apa, gitu. Termasuk apa yang pernah saya obrolkan dengan beliau itu, beliau ingat semua gitu. Saya sampai heran loh, beliau ini kan pekerjaannya banyak, yang dipikirkan juga banyak,
karena karya-karyanya juga bagus-bagus gitu. Kok masih sempat dengan orang seperti saya yang bukan siapa-siapa itu ingat nama saya, ingat ketika saya minta izin dengan alasan apapun itu, dengan alasan apa yang saya kemukakan itu, beliau ingat gitu Pak Jaya. Itulah yang terkesan kepada beliau. Dan setiap kali beliau menjadi pembicara dalam sebuah seminar, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, selalu saya kejar dan saya ikuti. Dan dalam memaparkan materinya itu sangat baik dan berwibawa. Jadi beliau ketika menyampaikan materi itu, semua audiens itu terdiam gitu. Terdiam dan sangat menyimak apa yang beliau sampaikan di forum seminar itu. Dan jumlah yang hadir tidak sedikit. Biasanya seminar ataupun kegiatan sejenis itu kan kalau dihadiri audiens sekian banyak kan ada gaduh sedikit gitu. Tapi kalau pas beliau bicara itu semuanya itu diam dan memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Itu sedikit yang barangkali bisa saya share dalam kesempatan ini. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Jadi dari apa yang Anda kisahkan itu Ibu Sirikit dari Pak Purnomo tadi dapat disimpulkan beliau bukan hanya seorang penulis yang bagus, tapi beliau juga seorang guru yang bagus, dan beliau juga seorang speaker, seorang pembicara yang bagus. Tepat sekali, tepat sekali. Hebat. Ya. Terima kasih Pak Purnomo. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Pak. Menurut saya kenapa audiens itu terdiam ketika Pak Budi bicara, karena memang setiap kalimat yang diucapkan oleh Pak Budi Dharma itu bermakna. Jadi beliau tidak pernah mengucapkan kalimat yang kembangan atau nggak ada maknanya. Semuanya meaningful, bermakna, dan jadi eman kalau tidak kita simak itu menjadi sayang. Eman, ya betul. Hebat. Wah, ini murid-murid beliau mewarisi kesaktian Prof. Budi Dharma. Amin. Masih ada lagi teman-teman? Ada satu rahasia lagi Pak dari saya, rahasia ini. Tapi saya buka aja enggak apa-apa. Saya dulu kan sering main ke rumah Pak Budi Dharma. Terus Bu Budi itu bilang begini, sedikit Pak Budi itu bilang, kenapa zaman dulu waktu dia kuliah nggak ada mahasiswi seperti si Rikit? Itu istrinya yang bilang begitu. Kemudian kalau saya lama nggak ke sana, Bu Budi bilang begini, si Rikit kenapa lama nggak ke sini? Pak Budi sudah kangen loh. Jadi begitu akrabnya saya dengan keluarga mereka, sampai Pak Budi mengeluarkan dompetnya. Ini loh si Rikit, di dompet saya ini ada fotomu. Ada fotomu. Jadi ada foto saya di dompetnya Pak Budi. Itu pun istrinya tahu. Jadi kami punya hubungan yang khusus, tapi terbuka, unik begitu. Jadi ya buat saya sangat mengesankan itu. Ya, saya kira apa yang Anda kisahkan dengan tulus tadi, ya saya terima kasih sekali karena tapi Anda tadi mengisahkan bahwa sebetulnya hubungan cinta kasih itu tidak selalu harus erotis. Tapi bisa spiritual. Ya menurut saya Pak Budi menemukan sigare nyowo pada diri Anda. Ya sampai beliau mengaku kepada istrinya, kok dulu kok nggak ada ya Pak seperti itu. Itu kan suatu pelambang pada itu kan sebetulnya menunjukkan kalau beliau secara batin ya ada ketertarikan ke Anda kan. Tapi ketertarikan yang bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang dosa, tapi karena ketertarikan memang ya itu tadi, sigare nyawa tadi itu. Yang saya herankan itu hubungan Pak Budi dengan istrinya itu sangat baik, sehingga bagi istrinya it doesn't matter gitu. Saya bahkan jarang juga pergi bersama istrinya. Waktu itu istrinya
anggota DPR, Pak. Anggota DPR dari Golkar. Jadi, dan saya wartawan. Jadi kadang saya bertemu di kantor DPR dengan Bu Budi, lalu kami jalan bersama. Jadi hubungan kami itu sangat baik. Jadi hubungan yang terhormat lah menurut Iya, saya. makanya ya. Bagus sekali. Mohon maaf. Karena saya belum pernah ketemu dengan istri beliau juga Chinese juga atau Istri orang Jerman, Pak, keturunan Jerman. Jadi physically dia sudah kayak orang Jerman, tapi dia sangat halus bahasa Jawanya. Jadi mungkin dia makanya beliau bisa terbuka seperti itu ya, karena kebetulan saya kan pernah tinggal lama juga di Jerman. Oh, iya. Jadi saya mengerti sifat orang Jerman itu bisa. Ya, mereka bisa betul-betul memisahkan antara syahwat dengan itu tuh bisa memisahkan betul-betul. Dan itu orang Indonesia sulit memahami. Iya. Tapi kalau saya biasa itu Bu, begitu ya. Karena mereka tuh betul sudah bisa memisahkan antara situ. Ya, karena kan tidak bisa diingkari Anda kan orang jenis kelamin Anda perempuan. Ya toh, kalau Pak Budi kan pria. Jadi gender kan itu kan selalu ada macam-macam kan tapi di situ kalau orang Jerman itu bisa Ibu melenyapkan itu bisa orang Jerman ya. Bisa keturunan Jerman, saya nggak tahu 50% atau 75%, tapi physically dia memang bukan kayak orang Jawa tinggi besar gitu physically, tapi dia tutur bahasanya itu halus banget Jawa seperti Pak Budi. Jadi Jawa halus gitu dan juga gesturnya itu halus baik gitu. Iya. Terbukanya itu sangat tidak Jawa ya Pak ya. Iya sangat. Tapi ya bagus ya. Wah tapi terima kasih loh Anda mau bicara demikian terbuka di forum ini tuh saya merasa sangat terhormat dan saya menghormati sikap Anda. Nah, masih ada lagi teman-teman yang mau memberi komentar? Ini ada Pak Irfan atau Pak Bunda Nurmala atau Pak Irfan mungkin bisa mau menambahkan. Silakan. Selamat sore. Bisa dengar? Selamat sore, Mem. Selamat sore sedikit. Selamat sore Pak Buya. Ya. Salam sehat semuanya. Begini. Ini saya buka rahasia juga tentang si Garning Nyowo tadi yang dikatakan Pak Jaya. Bapaknya ini rahasianya. Begini, waktu S1 untuk skripsi pembimbingnya 2. Yang pertama Pak Budi Dharma, yang kedua saya. Dan draft yang diberikan itu hanya 1. Jadi pertama diberikan pada Pak Budi Dharma, setelah itu oleh Sirikit diberikan ke saya. Jadi saya bisa membaca komentar-komentar Pak Budi Dharma itu. Di salah satu halaman itu ada ditulis, nggak tahu Sirikit masih ingat nggak? Ingat tapi malu. Ditulis begini, nggak apa-apa ya Sirikit? Nggak apa-apa, silakan Mem. Pak Jaya, ini tentang si Garning Nyowo yang tadi dikatakan Pak Jaya. Jadi sekarang jelas bagi saya. Pada saat itu saya bingung. Ditulis gini, Sirikit Ayu, gitu. Cuman gitu aja. Lalu saya, wah Pak Budi ini, gitu. Ada apa ya? Gitu. Lalu saya buka halaman berikutnya, saya baca, saya bikin komentar. Tapi setelah saya membuka satu halaman lagi, ada tulisan Pak Budi Dharma lagi. Loh, Bu Fabiola baca ya yang tadi Sirikit Ayu. Kan nggak boleh dibaca mestinya. Itu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah tanya Pak Budi Dharma, tapi saya juga menerka-nerka kenapa seperti itu. Dan jawabannya pada hari ini.
si garing nyowo itu. Kelihatannya memang ini roh arwah beliau masuk ke saya untuk memberi penjelasan semua. Membongkar. Ya, itu. Tapi saya terima kasih sekali loh, Prof ini Prof Fabiola tadi namanya beliau, maaf. Fabiola Kurnia. Prof Kurnia, ya terima kasih sekali loh. Anda tuh langsung menangkap makna apa yang kita bicarakan ini, sebab Ya, saya juga waktu membaca komentar-komentar waktu Prof Budi meninggal itu, kan kebetulan saya dengan Ibu Sirikit kan satu WA. Itu saya baca ini kok ini ada satu getaran khusus dari Ibu Sirikit ini. Yang ya saya belum berani ngomong. Ya, saya tunggu sampai hari ini, dan saya tidak duga kalau beliau akan cerita ini. Ya tadi beliau tanpa sadar, beliau ini kan suka nggak sadar ngomong. Tidak banyak yang tahu hubungan percintaan kita. Dia pakai perkataan itu. Ya tahu, Anda nggak sadar loh. Ya Ibu tadi Anda nyebut itu loh, perkataan itu. Ya, iya. Betul kan Ibu, Prof, betul kan? Iya benar. Nah ini, dan ini kelihatan Ibu Sirikit juga nangis ya. Ini saya yakin memang beliau cinta itu Prof Budi. Why not? Kenapa tidak? Apa salahnya orang mencintai seseorang? Gak ada salahnya. Spiritual. Kalau membenci, nah itu boleh, nggak boleh. Tapi kalau mencintai, so what? Ya. Wah, Selamat ya Sirikit, nggak boleh nangis. Terima kasih Mem yang selalu setia pada saya mulai dari S1 sampai S3. Pak Jaya, Mem Fabiola ini istimewa karena biasanya ya Pak Jaya kalau mahasiswa itu bimbingan, kalau ke rumahnya pembimbingnya atau ketemu di kampus kan pasti kita bawa sesuatu gitu, oleh-oleh, makanan atau apa. Nah, saya itu sering lupa gitu-gitunya itu. Tapi sebaliknya Prof Fabiola ini selalu bawain saya kue. Terbalik loh. Terbalik selalu ada. Sirikit ini saya tadi dibawain mahasiswa dari Aceh. Ini kebanyakan buat kamu ya sebagian. Ini tadi dari Jombang, ini dari Makassar. Bawa ya Sirikit, bawa. Jadi kalau bimbingan sama Bu Fabiola itu saya pulangnya bawa kue-kue, bawa makanan. Bu Fabiola luar biasa. Tidak hanya itunya ya, tetapi dalam proses pembimbingan sangat mirip seperti Prof Budi Dharma Pak Jaya. Mirip, artinya memudahkan, tidak mempersulit, kemudian banyak memberi masukan pengayaan, memperkaya maksudnya. Tidak gini, orang kadang-kadang pembimbing itu membelokkan, menyuruh ganti ya. Menyuruh ganti, membelokkan, ngasih buku yang di luar ini keinginan kita. Tapi Pak Budi Dharma sama Pak Bu Fabiola itu justru topiknya mahasiswa itu apa, dia yang menambahi, memperkaya, menambah. Jadi tidak, kamu ganti aja, gak harus pakai ke sana, ke sini gitu. Jadi ini yang menurut saya sangat berkesan sebagai seorang mahasiswa. Jadi saya bercita-cita kalau jadi guru, dosen, pembimbing itu bisa sebaik beliau berdua ini. Ya. Baik sekali kepada mahasiswanya. Nah, itu yang namanya guru mengabdi kepada murid. Itu tadi. Biasanya kan, ya mohon maaf, kalau di Indonesia kan murid harus mengabdi ke guru. Tapi beliau ini, Prof Fabiola dan Prof Budi ini adalah guru-guru yang mengabdi kepada muridnya. Dan kebetulan berdua juga memiliki perasaan yang sama, yaitu sayang kepada Mbak Sirikit. Iya. Tapi sayang pada semua orang juga, Pak. Iya, sayang pada semua orang. Iya, semua mahasiswanya itu merasa disayangi. Ya, saya yakin kalau saya jadi muridnya beliau juga akan disayangi beliau, Pak. Iya. Indah, beautiful. Ya, belajar ilmu personalia dari personal approach itu udah banyak dari Pak Budi Dharma. Jadi makanya jangan memberi batas pada mahasiswa semacam itu. Iya, betul-betul Prof Fabiola itu
penerusnya Prof. Budi Dharma. Sekarang beliau mengajar juga di Sedikit UNESA. juga. Iya, Sama. Beliau rektor sekarang. Oh, saya dosen biasa, Pak. Saya Oh ya, sementara. Ya. Oh, sudah sepuh, sudah pensiun. Sama-sama pensiunnya dengan Pak Budi Dharma. iya, sudah pensiun. Saya Tapi pikir masih mengajar di Fakultas Pasca Sarjana. oh, Mahasiswanya banyak itu, Pak. ya, dan beliau juga pasti disayangi oleh murid-muridnya itu ya. Oh iya, itu dosen favorit, Pak. Iya. Oke, Terima kasih. saya kembali sekarang. Terima kasih Prof. Fabiola. Ya, Sama-sama. ya. Mbak Jaya, Sirikit, terima Sekarang kasih. saya kembali ke tokoh hari ini, yaitu Ibu Sirikit Syah. Menurut saya pembicaraan kita hari ini saya yakin direstui oleh Prof. Budi Dharma. Pasti. Ya kalau nggak mungkin saya kan nggak kenal Anda. Ya toh, walaupun Anda, ya kita kenal, Anda ngaku kenal, tapi kan kenalnya kan ya nggak ada personality contact kan, gitu. Nah, tapi memang aneh, kenapa saya waktu itu saya pikir saya harus kejar ini yang namanya Sirikit ini. Ya pertama ya saya ini namanya saya kok sampai jadi ratunya Thailand ini kan tentu orang hebat ini, tapi kok komentarnya tentang Prof. Budi itu ada sesuatu yang ya sepertinya Prof. Budi menyadarkan kepada saya, hei Jaya, ini kamu harus wawancara. Karena kamu kan waktu itu belum wawancara Prof. Budi. Saya belum sempat wawancara beliau. Ya walaupun saya sudah berulang kali mengganggu beliau untuk ikut dalam gerakan kelirumologi. Beliau kan sangat mendukung itu ya nah itu beliau sangat mendukung. Nah, tapi saya belum sempat wawancara karena saya pikir ya terlalu sibuk beliau dan ya kemudian Covid ini. Nah, sepertinya waktu itu saya disadarkan, kamu harus wawancara ini. Ya, nah ternyata benar hari ini Anda bisa cerita semua tadi itu yang nggak sembarang orang bisa cerita loh itu tadi. Ya. Anda sepertinya sudah tidak menjadi diri Anda sendiri. Anda sudah terhanyut di dalam arus perasaan Anda tadi itu semua ya sampai ya yang pertama dimulai dengan yaitu Nobel bahkan Pulitzer. Nah, saya mulai kaget, wah ini orang istimewa ini. Nah, tapi kemudian kata percintaan itu tahu-tahu keluar ya, lalunya terus Anda cerita tentang hubungan Anda dengan istri Prof. Budi. Tadi itu indah. Beliau masih hidup. Masih sehat alhamdulillah. Ada di Surabaya. Ada di Surabaya, iya. Tolong sampaikan salam kepada beliau. Insya Allah Pak Jaya akan kami sampaikan. Ya karena saya benar-benar itu waktu itu saya begitu terpaku kepada Prof. Budi sampai saya lupa kalau dia punya keluarga itu saya lupa. Dan ternyata beliau dari Jerman, waduh, makin lagi. Dan istrinya juga orang yang cukup signifikan, dia anggota DPR loh waktu itu. Nah, zaman tahun 80 90. Iya. Oke. Dan monggo saya kasih kesempatan Anda untuk kata penutup. Untuk waktunya sudah cukup lama. Silakan, Ibu Dr. Sirikit Syah. Apa yang Anda mau sampaikan untuk bersama mengenang Profesor Budi. Nah, kita pakai gelar profesor. Saya nggak peduli dia mau suka nggak suka. Kita paksakan panggil dia Profesor Budi Dharma. Silakan. Baiklah Pak Jaya. Untuk menyimpulkan pembicaraan kita ini dan juga menyimpulkan seluruh interaksi saya dengan Pak Budi Dharma sejak tahun 1984 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi saya, Pak Budi akan selalu dikenang oleh saya khususnya dan hampir semua mahasiswanya dan rekan-rekan kerjanya sebagai pribadi yang unggul, pribadi yang sangat santun, humble, ilmunya tinggi tetapi sangat rendah hati, patut diteladani. Tadi saya lupa satu detail bahwa
pada setiap kita mengadakan acara yang mengundang Profesor Budi Dharma, beliau itu hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Jadi beliau tidak pernah terlambat. Yang terlambat itu biasanya panitianya malahan. Panitianya atau tamu-tamu. Tamu-tamu terlambat itu biasa, tapi panitianya belum ada, Pak Budi sudah duduk di depan. Dan itu salah satu ciri yang patut kita teladani. Juga menimbulkan cita-cita bagi kita semua yang belajar di dunia pendidikan untuk bisa menjadi guru seperti Prof. Budi Dharma dan Prof. Fabiola, menjadi guru yang mengabdi kepada siswanya seperti kata Pak Jaya tadi. Ini suatu kalimat yang kelihatannya simple, sederhana, tetapi sangat meaningful loh Pak. Itulah the point of pendidikan ya Pak ya, the point of education. Guru mengabdikan ilmunya dan segalanya untuk muridnya. Iya. Ini yang ingin saya simpulkan dan itu ada pada diri Pak Budi Dharma. Iya. Terima kasih atas acara ini Pak Jaya. Jadi saya sebelumnya saya bergabung kepada tadi yaitu manusia yang mengenang Prof. Budi Dharma. Saya bergabung ke sana ya dengan penuh semangat saya. Dan begini, menurut saya seorang guru yang baik adalah yang berhasil mendidik muridnya menjadi lebih baik ketimbang dirinya, ketimbang sang guru. Nah itu Prof. Budi telah berhasil pada diri Sirikit Syah. Amin, terima kasih banyak Pak Jaya Suprana, terima kasih Prof. Fabiola dan teman-teman semua yang telah bergabung. Nanti saya kirim ini pada Anda. Ya. Terima kasih sekali. Iya, dari saya pada sangat berarti bagiku. Terima kasih banyak Pak Jaya. Terima kasih.